Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat nikmatnya kita bisa berjumpa lagi di channel Pendekar Cahaya. Kali ini di depan saya sudah ada beberapa produk dari Al Husaini, dan semua produk ini telah didoakan oleh guru kami, diriadhoi. Ini ada tasbih dan air zam-zam. Ini air zam-zam yang berkhodam malaikat. Kalau tidak percaya silahkan, kalau memang ada yang mempunyai indera atau mata batin, silahkan diterawang apa isinya atau apa khodamnya. Dan fungsinya ini bisa buat kesehatan Anda, bisa buat obat medis, obat segala macam penyakit medis maupun non medis, bisa menambah memperkuat aura Anda, bisa untuk pagar rumah, bisa untuk pembersihan energi negatif juga bisa. Dan ini ada minyak urut Dayak, pegel-pegel, sakit tulang ataupun lain-lainnya bisa juga. Dan yang tentu non medis sangat bisa dan bisa dimiliki oleh semua orang. Untuk pemesanannya bisa untuk hubungi admin ini garam, dan hampir sama kegunaannya seperti yang lainnya. Bisa digunakan untuk ruqyah pribadi, untuk menghilangkan energi negatif, untuk pemagaran rumah dan lainnya. Ya, kali ini ada sebuah narasi, ada sebuah requestan atau permintaan dari saudara kita. Alhamdulillah, ini dari Tabalong, Kalimantan Selatan. Banjarmasin masih ke sana lagi, masih jauh. Ini dari Bapak, tidak usah saya sebutkan namanya. Beliau memiliki sedikit masalah pada keluarganya, yang mana istrinya, katanya beliau bercerita kepada kami, tim Pendekar Cahaya, istrinya akhir-akhir ini itu sulit untuk dikendalikan atau rewel atau yang lainnya. Dan bapak ini bercerita bahwasanya istrinya itu kerja di suatu tempat dan disukai oleh bosnya. Dan si bapak bertanya kepada kami atau meminta tolong kepada kami untuk mencari tahu apakah ada sangkut pautnya rewelnya si istri bapak ini dengan bosnya. Apakah ada pelet atau guna-guna? Coba kita akan cari tahu, kita koreksi, kita akan lakukan mediumisasi. Seperti apa jawabannya? Insya Allah kita akan tahu jawabannya. Dan perlu Anda ketahui, saya bertanya, dan jin atau makhluk gaib yang saya tarik, saya masukkan menjawab, 100% tidak bisa dipercayai, karena makhluk gaib atau jin itu suka berbohong. Jadi kita harus hati-hati. Jika memang ada kebenaran, itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ada kesalahan, itu sebatas kebodohan dari kami. Oke, kita bisa lakukan mediumisasi. Nah, teman-teman, ini sudah ada Gus Dodot sebagai mediator kita, mediator handalan kita. Kita akan coba tarik makhluk gaib yang mengetahui perihal keluhan bapak yang ada di Tabalong tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dan ridha Allah dan izin dari beliau Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, yang masuk, yang asli, yang mendompeng, yang menyelundup atau yang berpura-pura, otomatis meledak. Keluar masuknya makhluk gaib tidak berpengaruh pada jasad mediator. Siap, Mas Tri? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah,
Dan ditemui Allah dan izin dari beliau Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, saya ingin menarik makhluk gaib, salah satu yang mengetahui yang asli perihal keluhan pasien yang ada di foto ini. Tarik ke tangan saya yang asli, tarik ke tangan saya. Allah, masuk. Terikat otomatis tidak bisa kemana-mana. Terikat otomatis tidak bisa kemana-mana. Sebuah senjata terpasang di lehernya. Jika mengancam, jika menyerang, otomatis langsung tersobek-sobek, tercabik-cabik badannya. Duduk, Bang. Duduk. Kita suara tersambung, bisa ngomong bahasa Indonesia. Allah. Bisa ngomong bahasa Indonesia. Silakan duduk. Kita mau ngomong baik-baik ya. Silakan duduk. Selamat malam. Damai, kita damai. Menarik saya. Ya, damai. Iya. Saya kan tadi menarik salah satu gaib yang mengetahui perihal keluhan pasien kami. Kenapa sampean yang masuk? Sampean tahu kan? Tinggal apa? Kita suara tersambung, sinkron bahasa Indonesia. Allah. Pakai bahasa Indonesia, Mbah, biar paham penonton yang di rumah. Apa? Pak membantu saya. Ini, Mbah, perihal Bapak Fahri ini tadi. Kenapa istrinya rewel? Apakah ada guna-guna? Apakah ada santet atau pelet? Kenapa itu susah untuk dikendalikan? Nggak ada hal begituan. Itu cuma dia aja yang bingung. Oh, nggak ada berarti. Nggak ada begituan, yang lakinya saja itu yang terlalu itu sudah gaib. Kenapa? Terlalu percaya gaib yang lakinya itu. Ya, tapi sebelumnya kan biasa gampang untuk dikendalikan, nurut sama suaminya. Dan akhir-akhir ini itu nggak bisa dikendalikan, nggak nurut, malah berani. Kalau berbohong otomatis meledak. Kalau berbohong otomatis terpotong-potong badannya. Allah. Nggak usah berbohong, Mbak. Kita kan damai, ngapain berbohong? Ya, kasihan jasadnya ini, duduk dengan sempurna. Bisa duduk dengan sempurna. Allah. Duduk. Kasihan jasad mediatornya. Ayo, berdiri. Duduk dengan sempurna. Kenapa kamu kesakitan? Kamu berbohong? Dari jenis apa kamu? Dari golongan apa? Jin keiblisan. Golongan jin. Jangan sampai berbohong. Kalau berbohong, senjata ini langsung memotong lehermu. Ya, ada apa? Ya, itu tadi. Apakah ada guna-guna atau tidak? Ini beliau minta tolong kepada tim kami untuk mencari tahu. Kalau di tubuhnya banget itu. Kenapa? Yang di tubuhnya itu dari tubuhnya sendiri. Dari tubuhnya sendiri, bukan maksudnya dari orang apa? luar. Bukan dari orang luar. Oh, berarti berkhoda, mempunyai daya pemikat seperti itu. Terus kenapa memikat orang lain? Kenapa? Kan dia sudah punya suami. Ya, memikat suaminya. Dulu itu dia. Dia suka sama dia. Dibuat untuk suaminya, tapi masih nempel terus, masih memikat orang lain. Tapi setelah itu kenapa dia itu susah dikendalikan sama suaminya? Padahal suaminya kan ahli ibadah juga. Kalau berbohong otomatis meledak. Oh, bohong saya tidak berbohong. Terus seperti apa itu? Kinerjanya seperti apa? Ya, dia itu minta amalan. Minta amalan supaya lelaki pada suka sama dia.
Itu dulunya waktu perawan. Ya, sebelum nikah. Mempunyai ageman atau amalan untuk memikat, atau susuk memikat untuk Enggak susuk, lawan amalan. jenis. Oh, amalan lain susuk ya. Nah, enggak berani dia. Berarti Setelah nikah sama dia, kekuatan di tubuhnya itu semakin kuat. Jadi tidak bisa dikendalikan, mengendalikan tubuhnya sebaliknya. oh, berarti sebelumnya tidak kuat. Ya, cuma pada itu saja, memikat orang saja. Kalau sekarang kan tubuhnya, Oh, jadi tubuhnya begini, itu. Bang. Saya ingin bertanya sedikit, ingin tahu seperti apa prosesnya makhluk golongan sampean, golongan Mbah Jin yang sudah masuk ke perempuan atau makhluk kami, golongan manusia. Dia kan belum kuat. Terus setelah mengikuti jadi kuat. Itu seperti apa prosesnya? Ya, dia cari-cari itu. Cari-cari buat apa dia, buat memikat lagi ya. Kan sudah dikasih, dia mengamalkan, lalu kita masuk. Kalau masuk awal-awalan ya tidak kuat, tapi kita mempengaruhi dia. Terus semakin diamalkan, semakin kuat kita, semakin menguasai seluruh tubuhnya, pikirannya, otaknya, seluruh tubuhnya dikuasai, tangan-tangannya, kaki-kakinya. Kok bisa jadi kuat? Sebelumnya kan nggak kuat. Itu bagaimana caranya? Bagaimana dia bertransformasi yang sebelumnya tidak kuat menjadi kuat itu loh? Diamalkan dan dipercayai. Itu bisa menjadi kuat. Bisa, itu saja. Diamalkan menjadi kuat. Itu Dipercayai juga menjadi kuat. Dia melakukan dua-duanya, dipercayai juga diamalkan jadi semakin kuat. Atau begini, sampean atau golongan sampean yang membisiki perempuan-perempuan itu untuk memikat orang lain setelah bersuami. Itu juga tugas kita. Oh, tugasnya Sama sampean saja, itu. sambil menguasai, sambil membisiki. Jadi seperti itu prosesnya. Setelah dia bersuami, semakin percaya dia sama kita, jadi semakin diamalkan, semakin percaya dia, semakin kuat. Ada sekadar begitu. Tapi kan kasihan bapaknya ini tadi, dia mengeluh, dia bingung sampai meminta tolong kepada tim kami. Ya, itu salahnya sendiri, tidak bisa menjaga wanita, tidak bisa menjaga istrinya. Harusnya seperti apa? Harusnya dia juga bisa apa? Sinkron, semakin sinkron. Allah. Harusnya dia tidak amal badannya saja yang diperbaiki, tidak perilakunya. Harus makrifatnya, hatinya diperbaiki. Dia cuma sifat-sifat luarnya saja diperbaiki. Cuma syariat saja yang diperbaiki, tidak berguna, tidak cukup ya. Ya, syariat itu cuma untuk golongan yang masuk neraka. Jangan ya, kalau menyesatkan otomatis terpotong potong. Ya, saya tidak berbohong makanan tadi itu, cuma sedikit banyak sedikit saya ngomongnya. Ya, berguna cuma sedikit. Orang yang mengamalkan syariat kan nggak cukup, syariat itu penting. Ya, itu sebagai teori atau tuntunan kita. Ya, untuk orang-orang yang tidak tahu sama sekali. Sebelum itu urusan tetap syariat dulu, setelah syariat kita naik sampai marifat. Dia tidak tahu, orang sekarang kan cuma syariat kan kalau di kelas-kelas kan itu kan kelas TK. Ini jinnya lumayan tinggi nih, batasannya makrifat ini. Saya tidak tahu, saya cuma
lihat-lihat di hati orang ini. Oh, lihat-lihat. Berarti ada indikasi ke situ ya? Ya, cuma lulusan TK kok yang tidak bisa menggurui, tidak bisa melindungi istrinya. Jadi untuk Pak Sumani harus melindungi istrinya, memperbaiki ibadahnya, gitu. Istrinya. Kalau syariatnya saja yang dilakukan percuma, tidak berguna. Cuma perilakunya saja yang diperbaiki. Ini dari saya. Ya. Dengarkan. Ya. Ini kasihan mereka. Mereka kan sudah berumah tangga. Nggak usah diganggu lagi, nggak usah ikut ibu ini lagi. Biarkan mereka bahagia, mereka hidup dengan semestinya. Sampean nggak usah dibedanya lagi. Sampean yang dibedanya toh sama anak buahnya sampean. Ya, kalau saya keluar pun percuma. Ada yang lain yang masuk lagi. Saya keluarkan semua. Bukan seperti itu. Ya, kalau mau kamu bentengi yang lain lagi itu, tapi bisa dijebol oleh wanita itu lagi. Enggak bisa. Kan wanita itu sudah percaya, terlalu percaya sama kita. Diamalkan terus. Nanti ditinggalkan itu amalannya. Ya tergantung wanitanya, mau atau tidak. Mau, harus mau. Ya. Tergantung suaminya juga. Bisa atau tidak. Slow aja, Mbak, slow aja. Kita damai, nggak usah perang-perangan. Sudah malam. Perang-perangan. Nah, cuma lihat di sini. Nah, gini, nanti ini saya akan coba. Oke, ini masuk Islam ya, Mbak? Islam saja ya. Saya masih terikat perjanjian dengan dia, sama dukun-dukun saya, penguasa saya. Nggak bisa saya masuk. Sama budak-budakmu. Kalian ini bilangnya atasan saya, penguasa saya, padahal budaknya sampean juga ya toh? Ya sama saja. Sebuah password Islam masuk ke dadamu semakin dalam. Allah semakin memberontak, semakin masuk, bisa merasakan nikmat Islam, bisa merasakan nikmat iman, kedamaian, kebahagiaan yang sesungguhnya. Rasakan kedamaiannya Islam. Enak, nggak usah memberontak, nggak usah. Sakit sekali. Nggak sakit loh, saya nggak sakit kok. Sampean itu. Saya sakit sekali dimasukkan cahaya. Hilang rasa sakitnya, jadi nyaman, sinkron semuanya. Wah ini itu iman, Mbak. Saya cuma memberitahu, cuma mengajak, hidayah mutlak milik Allah. Itu pun kalau sampean mau Islam ya, ikut guru saya. Tahu guru saya? Nah, kalau tahu mau apa tidak? Iya, saya tidak mau disakiti. Seluruh perjanjianmu terhadap siapapun, dukun atau siapapun, atau orang-orang yang pernah kamu ikuti, semuanya terputus. Semua terputus. Nah, mengibarkan bendera merdeka sampean ini sudah. Ya. Terima kasih apa tidak? Terima kasih. Semua tubuh saya. Maaf ya, kita ini backgroundnya saya ini orang selengean. Jadi ya seperti ini asli, nggak settingan, nggak apa-apa. Tubuh saya sakit ini. Ya sudah, hilang rasa sakitnya, hilang rasa siketnya, hilang semua. Nah, ikuti saya ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, dengan izin beliau saya percaya di nirwana, lengkap semua amaliyahnya, lengkap semua syariat Islam, jadi paham semua hakikat-hakikat, semua paham, lengkap keilmuannya. Dah duduk dengan sempurna, enak ini toh, kita damai. Ya, nanti jangan mengikuti orang lagi. Kalau mengikuti orang lagi, kalau menyelundup sampean menghasut untuk perbuatan yang tidak meledak itu tubuhmu. Ya, saya tahu. Apa? Ini saya kan dulu, sampean ini kan asli Kalimantan ya tuh, jin dari Tambalong. Ya. Saya dulu itu pernah hidup sebentar di Batu Licin, pengalaman saya pernah kerja di sana. Kayak apa kabarnya? Saya enggak ngurusin begitu, saya enggak. Itu kan bahasa Kalimantan Selatan, bahasa Banjar itu namanya. Saya terlalu peduli. Nggak terlalu peduli apa yang kamu pedulikan. Ya, seperti itu, menggoda orang, menyesatkan orang. Tugas saya sekarang kan Islam sudah nggak boleh, paham? Ya, sudah tahu saya. Nggak boleh lagi, nggak boleh lagi. Saya mau keluar saya. Nanti dulu, ngobrol-ngobrol dulu. Nih. Nah, tentang sebuah nasihat untuk bapaknya ini seperti apa? Ya, kalau untuk dia ya, jangan cuma diperbagus syariatnya saja. Ya. Lakukanlah hakikatnya. Ya, kebenaran itu mutlak rahasia Allah. Ya, saya tahu. Ya, diperbarui. Itu untuk istrinya biar nggak rewel lagi, itu seperti apa langkah-langkahnya? Ya, yang suami yang harus bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab sudah. Dikasih tahu, jangan lama-lama begitu lagi. Ya, kalau saya diajak untuk membersihkan hatinya, ya diperhatiin. Jangan main menang sendiri, mentang-mentang dia yang cari. Wah. Oke, kalau gitu gini. Kan di sana banyak khotamnya, maupun si lelaki ataupun di badan bapaknya ataupun ibunya banyak khotam-khotamnya. Ya. Tarik semua ke sini, kan jadi kuat. 100 kali lipat energinya jadi kuat. Tarik semua khotam-khotamnya yang ada di rumah-rumahnya, tarik ke sini semua, jadi kuat, bertambah energinya berkali-kali lipat. Oke, terikat semua. Oke, nah itu nanti aja sampean bina. Ya, sudah. Islam semua. Nggak usah ganggu manusia lagi. Ya, sebentar, saya mau itu menyembuhkan itu. Sudah luka itu, menyembuhkan itu bilangnya. Oke, mau menyembuhkan. Nah, ini Mbah Jin sudah informasi, sudah lengkap amaliyahnya. Apalagi? Nah, itu aja. Ya, kalau bisa 2 orang untuk kamu bentengin. Kalau enggak ya. Nah, nanti biar kita bentengi, biar nggak ada yang masuk ke situ lagi, biar nggak diganggu sama makhluk-makhluk kalian. Lalu kalian masuk lagi, tak sikat saya nanti, oke? Ya, dah keluar.
Salam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke asalnya. Nah, itu tadi sedikit medumisasi, kita bertanya atau kita mencari informasi. Alhamdulillah sedikit mendapat jawaban tentang keluhan dari Bapak yang ada di Kalimantan Selatan. Jadi saya tambahi dari itu tadi, kesimpulannya mungkin kalau bisa kita sebagai laki-laki bertanggung jawab penuh dengan semua kebutuhan perempuan atau istri kita, entah itu dari batiniahnya, dari zahiriahnya, uangnya, kebahagiaannya, itu semua tanggung jawab kita sebagai kaum laki-laki, dan kita harus membatasi mereka dalam pergaulan mereka. Kalau memang mereka harus kerja, oke, nggak apa-apa, tapi kita harus tahu di mana mereka kerja, dengan siapa mereka bergaul, dan seperti apa. Maaf, bukan kami mengajari untuk mengekang perempuan, tidak, tapi setidaknya kita kasih pagar mereka agar tidak kelewat batas, agar tidak sampai seperti ini, sampai ada pihak ketiga ataupun keempat yang masuk dalam kehidupan kita. Naudzubillahi min dzalik. Semoga tidak seperti itu lagi. Ya, mungkin itu sedikit narasi dari saya. Kalau ada kurangnya mohon maaf, itu sebatas kebodohan dari saya. Kalau ada kebenarannya, itu mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah penonton yang bijak, ambil sisi baiknya aja, yang jelek atau yang tidak berguna atau apa buang. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.